Pada video kali ini kita akan membahas tentang pelajaran dari kisah sujudnya para malaikat kepada Adam. Sebelum menyimak videonya jangan lupa like dan subscribe biar channelnya semakin berkembang. Bismillahirrohmanirrohim. Allah subhanahu wa ta'ala telah menempatkan Adam dan anak keturunannya dalam kedudukan yang mulia, lebih mulia dari para makhluknya yang lain. Salah satu bukti yang menunjukkan hal tersebut adalah setelah Allah menciptakan Adam, Allah perintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis, ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Surat Al-Baqarah, ayat 34. Peristiwa sujudnya para malaikat kepada Adam terkadang menimbulkan polemik di sebagian umat Islam atau memang isu ini sengaja dilemparkan ke tengah-tengah umat Islam untuk menebar kerancuan dengan mempertanyakan, mengapa Allah meridai makhluknya sujud kepada selainnya? Bukankah ini sama saja melegitimasi kesyirikan? Dan iblis adalah hamba Allah yang benar-benar mentauhidkannya karena menolak untuk sujud kepada Adam. Kurang lebih demikian kalimat rancu yang sering dibesar-besarkan oleh sebagian kalangan. Yang perlu kita ketahui adalah para ulama membagi sujud ke dalam dua bagian, pertama, sujud ibadah dan yang kedua sujud tahiyah penghormatan. Sujud ibadah hanya boleh dipersembahkan kepada Allah semata, tidak boleh kepada selainnya. Allah tidak pernah memerintahkan satupun dari makhluknya untuk bersujud kepada selainnya dalam rangka untuk beribadah kepada makhluk tersebut. Para malaikat Allah perintahkan sujud kepada Adam bukan dalam rangka sujud ibadah tetapi sujud penghormatan. Sujud penghormatan merupakan bagian dari syariat umat-umat terdahulu, kemudian amalan ini diharamkan dengan diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara contoh sujud penghormatan adalah sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam alaihi salam. Demikian juga mimpi Nabi Yusuf yang ia ceritakan kepada ayahnya Nabi Yakub lalu mimpi itu menjadi kenyataan. Di dalam surat Yusuf dikisahkan, إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ 11 كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, kulihat semuanya sujud kepadaku." Surat Yusuf, ayat 4. وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا. Dan ia menaikkan kedua ibu bapanya ke atas singgasana. Dan mereka, semuanya, merebahkan diri seraya sujud kepada Yusuf. Dan berkata Yusuf, "Wahai ayahku, inilah tabir mimpiku yang dahulu itu, sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya suatu kenyataan." Surat Yusuf, ayat 100. Inilah di antara contoh-contoh sujud penghormatan yang merupakan bagian dari syariat umat terdahulu. Pengalaman serupa juga pernah terjadi kepada Muaz bin Jabal tatkala melihat ahlul kitab di Syam. Tatkala pulang dari Syam, Muaz sujud di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ما هذا يا معاذ؟ قال أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. "Apa-apaan ini, wahai Muaz?" Muaz menjawab, "Aku baru datang dari Syam. Yang kulakukan ini serupa dengan mereka, orang-orang di sana, mereka sujud untuk uskup dan pendeta-pendeta mereka. Aku pun berkeinginan melakukannya kepadamu." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Jangan kau lakukan. Seandainya aku memerintahkan seseorang untuk bersujud, maka akan kuperintahkan istri untuk bersujud kepada suaminya." Hadis riwayat Ibnu Majah, No. 1853.
Apa yang dilakukan penduduk Syam adalah contoh dari syariat terdahulu yang masih mereka amalkan. Mereka sujud kepada pemuka-pemuka agama dan tokoh-tokoh mereka sebagai penghormatan untuk para pembesar tersebut, bukan untuk menyembah mereka. Di antara contoh lainnya juga, ada seekor hewan melata yang sujud kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau melarangnya karena sujud kepada makhluk, baik itu sujud penghormatan terlebih lagi sujud untuk ibadah, haram hukumnya dalam syariat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam timbangan syariat Muhammad baca, syariat Islam sujud penghormatan sama saja dengan sujud ibadah, haram hukumnya apabila dipersembahkan kepada selain Allah. Pelajaran lainnya yang dapat kita petik dari peristiwa sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam, alaihi salam adalah, iblis termasuk dari bangsa jin bukan dari golongan malaikat sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang. Malaikat diciptakan dari cahaya, sedangkan bangsa jin termasuk iblis, Allah ciptakan dari api. Allah berfirman, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Surat Al-Kahfi, ayat 50. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Iblis menjawab, saya lebih baik daripadanya, engkau ciptakan saya dari api sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Surat Al-A'raf, ayat 12. Dengan demikian iblis bukanlah dari golongan malaikat. Saat itu ia hanya bersama dengan para malaikat Allah yang taat. Ada yang menyatakan, dahulu iblis adalah bangsa jin yang taat kepada Allah. Inilah alasannya ia dimuliakan dengan dikumpulkan bersama para malaikat walaupun ia bukan malaikat. Namun akhirnya sifat sombongnya terlihat di hadapan para malaikat, tatkala Allah mengujinya dengan memerintahkan untuk sujud kepada Adam. Sumber, Fabihudahum Iqtadir. Terima kasih, dan jangan lupa like dan subscribe channelnya untuk terus menyimak video kisah-kisah muslim dan kisah para nabi dan rasul lainnya.